Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam Night Call GPIB untuk mengakhiri hari ini dengan penuh syukur dan menutupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Claudia Takasili Hulu, Pendeta Jemaat di Bakal Jemaat Cisteeng, Jemaat Sawangan Depok, akan menghantarkan Ibu Bapak Saudara dalam perenungan firman Tuhan di malam hari ini. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 13 akan menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk rahmat-Mu di sepanjang hari ini kami diberkati. Dan malam hari ini sebelum kami beristirahat, biarlah kiranya firman-Mu menuntun kami untuk menjalani kehidupan. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu siap mendengarkan. Amin. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 9 sampai ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Di kota itu ada seorang bernama Simon yang sejak dahulu telah melakukan sihir dan menakjubkan rakyat Samaria serta mengaku sebagai orang besar. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang disebut kuasa besar." Mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka dengan sihirnya. Namun, sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama Filipus, dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sosok Simon, seorang yang memiliki kekuatan besar pada waktu itu dan terkenal sebagai tukang sihir, ternyata dengan begitu mudahnya hatinya tersentuh dan terketuk untuk mengenal kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh para rasul pada saat itu. Pertanyaannya kepada kita saat ini, apakah saudara dan saya yang mengaku telah percaya Yesus dari sekian lama, benar-benar memiliki hati dan pikiran yang terbuka supaya kuasa Tuhan menguasai kehidupan kita? Sudahkah sepanjang hari ini saudara dan saya mengisinya dengan pikiran, perkataan, tindakan yang baik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki? Karena seringkali dalam keakuan diri kita merasa sebagai pengikut Kristus yang sudah sangat lama, kita berpikir dan merasa bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan lakukan sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Ibu Bapak Saudara, hal pertama yang kita renungkan adalah keseluruhan hidup kita. Sudahkah banyak hal yang kita rencanakan, pikiran-pikiran yang saat ini sedang kita rencanakan, perkataan dan tindakan kita benar-benar mencerminkan sebagai seorang yang percaya kepada Kristus? Jangan sampai kita hanya mampu menuliskan kata-kata indah pada status-status media sosial, tetapi tidak benar-benar mengimani pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita yang nyata. Kita lihat pada ayat ke-13, pada akhirnya Simon sendiri juga percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama dengan Filipus. Banyak sekali pada saat ini kita menolak panggilan dan pelayanan kita di dalam gereja dengan alasan kita tidak punya cukup waktu, saya tidak cukup mampu, saya tidak punya talenta untuk melayani, dan berbagai macam alasan lainnya. Padahal panggilan kita sebagai orang percaya adalah melayani Tuhan melalui kehidupan kita hari lepas hari. Apapun profesi kita, baik itu sebagai pekerja ataupun sebagai ibu rumah tangga, atau kita yang memilih mengkhususkan diri untuk melayani di gereja, ataupun kita anak-anak muda yang masih terlibat dengan begitu banyak kegiatan, biarlah kiranya itu semua tidak menjadi halangan, melainkan menjadi ladang pelayanan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sederhananya, sudahkah malam hari ini kita bersama-sama mengikuti ibadah-ibadah keluarga yang dilakukan di tengah-tengah ataupun di dalam sektor Pospelkes, pelayanan yang ada
saat ini di mana kita tinggal. Dengan demikian, dengan kehadiran kita, itu sebagai bentuk kita untuk melayani Tuhan. Maka mari Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kita benar-benar menyerahkan kehidupan kita untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Jika Simon mampu melepaskan kebesaran dirinya dengan titelnya sebagai pemilik kuasa besar pada waktu itu, dan kemudian bersedia untuk mempelajari dan mengenal Kristus, bagaimana pula saudara dan saya menjalani kehidupan. Karena kita tahu, hanya daripada Tuhan saja kekuatan dan kesempatan hidup bagi kita. Maka marilah kita mengisi untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman ini mengingatkan kami. Dalam berbagai kesibukan kami di sepanjang hari ini, sudahkah perkataan, pikiran kami, tindakan kami, itu semua kami tujukan untuk memuliakan Tuhan. Mohon ampun jika dalam banyak hal kami mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah kiranya dalam istirahat malam ini, tidak hanya tubuh kami yang dipulihkan, tetapi jiwa kami, bahkan spiritualitas kami dipulihkan ketika kami beristirahat dalam keyakinan, dalam kenyamanan bahwa Tuhan menyertai kami. Sehingga di hari yang baru besok kami diperkenankan untuk melanjutkan kerja layan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul menjadi korban bencana alam, korban peperangan, mereka yang terus mencari keadilan dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami mengimani bahwa dalam kasih-Mu Engkau juga sedang bekerja untuk memulihkan keadaan. Terima kasih untuk pekerjaan kami hari ini. Terima kasih untuk makan dan minum yang kami nikmati hari ini. Terima kasih untuk setiap perjumpaan dan perpisahan yang boleh kami alami saat ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Selamat beristirahat Ibu Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.